Coba bayangin ini, kamu baru gajian, awalnya semangat banget, kepingin nabung, kepingin beli sesuatu yang bikin hidup kamu lebih baik. Tapi nggak kerasa, seminggu kemudian saldo tinggal recehan. Pas dihitung-hitung, habis buat apa aja ya? Bayar cicilan, jajan kopi mahal, nongkrong sama temen, terus ya udah habis gitu aja. Atau mungkin gini, kamu pengangguran. Setiap hari bangun siang, scroll TikTok atau Instagram sambil mikir, gimana sih cara ngubah hidup gua? Kayaknya kerjaan nggak ada yang cocok, tapi di rumah terus juga bikin pusing. Dan sekarang, coba sadar, tinggal beberapa hari lagi udah tahun 2025. Tahun baru, tapi kamu masih bingung mau ngapain. Sementara orang lain udah bikin target, punya tabungan, atau bahkan mulai bisnis kecil-kecilan, kamu masih ngerasa stuck di tempat yang sama. Akhirnya malam-malam kamu duduk bengong. Otak kamu muter terus, kok hidup gua gini-gini aja ya? Setiap hari ngerasa capek mental tapi nggak ada kemajuan. Gimana sih caranya biar gue bisa sukses? Biar gue nggak cuma jadi penonton hidup orang lain? Kalau kamu pernah ngerasain hal ini, maka kamu nggak sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang ngerasa stuck. Tapi kabar baiknya adalah, kamu bisa berubah. Kamu bisa mulai dari nol, bangun kekayaan, dan pelan-pelan ngubah hidup kamu. Di video kali ini, aku dari Pribumi ID bakal kasih tahu langkah-langkah yang sederhana, tapi bisa bikin perbedaan besar di hidup kamu. Tips-tips ini nggak cuma teori, tapi hal yang beneran bisa kamu praktekin, bahkan kalau kamu ngerasa nggak punya apa-apa sekarang. Jadi, kalau kamu serius mau keluar dari lingkaran ini, dan mulai hidup yang lebih baik, pastikan nonton sampai habis. Siap? Yuk, kita mulai. Langkah pertama, mulai dari pola pikir, ini pondasi utama. Kalau kamu mau mulai membangun kekayaan, hal pertama yang harus kamu ubah adalah pola pikir. Banyak orang yang gagal karena mereka sendiri nggak percaya mereka bisa sukses. Ingat ya, pikiran negatif itu penghambat terbesar. Mulai sekarang, buang jauh-jauh mentalitas korban. Jangan lagi ngomong, gua mah miskin dari lahir, atau hidup gue emang sial. Ubah mindset itu jadi, gua bisa kok sukses, gue cuma butuh waktu dan usaha. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi kalau kamu nggak percaya sama diri sendiri, siapa lagi yang bakal percaya? Terus, jangan bandingin hidup kamu sama orang lain. Kamu nggak tahu perjuangan mereka seperti apa. Fokus aja sama perjalanan kamu sendiri, satu langkah kecil setiap hari. Langkah kedua, pahami realita keuangan di 2025. Sekarang, kita hidup di era yang serba digital. Tahun 2025 ini, peluang buat bangun kekayaan sebenarnya lebih banyak dibanding 10 tahun lalu. Tapi di sisi lain, tantangannya juga lebih besar. Harga barang makin naik, inflasi terus jalan, dan teknologi berkembang cepat banget. Jadi, langkah kedua adalah pahami kondisi keuangan di era sekarang. Kamu harus ngerti gimana cara ngelola uang, biar nggak cuma numpang lewat. Mulailah dengan bikin anggaran bulanan. Catat pengeluaran kamu, lihat mana yang nggak perlu, dan pangkas. Terus, jangan cuma nabung doang, uang tabungan itu bisa kalah sama inflasi. Mulai belajar investasi sekecil apapun. Tahun 2025 udah banyak kok platform investasi yang gampang dan murah, kayak reksadana, emas digital, atau bahkan saham. Pilih yang sesuai sama profil kamu. Tapi ingat, belajar dulu sebelum mulai. Ya, jangan asal ikut-ikutan. Langkah ketiga, bangun skill yang dibutuhkan di masa depan. Nah, di tahun 2025 ini, skill itu adalah mata uang baru. Orang yang punya skill tertentu bakal lebih cepat sukses dibanding yang nggak punya. Jadi langkah ketiga ini penting banget. Asah skill kamu. Cari tahu skill apa yang lagi dibutuhin di zaman sekarang. Misalnya, kalau kamu jago desain, coba belajar lebih dalam soal graphic design atau UI UX. Kalau kamu suka nulis, asah kemampuan copywriting atau bikin konten. Bahkan skill sederhana seperti komunikasi yang baik atau kemampuan jualan juga bisa bikin kamu maju. Yang penting, jangan pernah berhenti belajar. Dunia terus berubah, dan kalau kamu nggak mau belajar, kamu bakal ketinggalan. Langkah keempat, mulai penghasilan tambahan, jangan cuman andalkan satu sumber. Sekarang, satu sumber penghasilan itu nggak cukup. Kalau kamu cuma ngandelin gaji bulanan, risiko finansial kamu gede banget. Jadi, mulai pikirin gimana caranya punya penghasilan tambahan. Kamu bisa mulai dengan hal sederhana. Misalnya, kalau kamu punya barang bekas di rumah, jual aja di marketplace. Atau kalau kamu punya skill tertentu, tawarkan jasa freelance. Zaman sekarang, bikin toko online juga gampang banget. Kamu bisa jual makanan, baju, atau bahkan produk digital kayak e-book atau desain.
Ingat, penghasilan tambahan ini nggak cuma nambah uang, tapi juga bikin kamu lebih aman secara finansial. Langkah kelima, jaga gaya hidup. Hidup hemat bukan berarti pelit. Ini yang sering bikin orang gagal bangun kekayaan, gaya hidup. Kadang begitu penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Akhirnya uang yang harusnya bisa diinvestasikan malah habis buat hal-hal nggak penting. Ingat, hidup hemat bukan berarti kamu nggak boleh senang-senang. Kamu tetap bisa nikmatin hidup, tapi dengan batasan. Misalnya, daripada makan di restoran mahal setiap minggu, coba masak di rumah. Atau kalau mau liburan, cari promo biar nggak terlalu nguras kantong. Hidup sederhana itu bukan tanda kamu miskin, tapi tanda kamu cerdas secara finansial. Langkah 6, konsisten dan sabar, hasil nggak instan. Langkah terakhir ini yang paling sulit, konsisten dan sabar. Banyak orang yang mau kaya tapi nggak mau sabar. Baru mulai usaha 3 bulan terus nyerah karena hasilnya nggak langsung kelihatan. Ingat, bangun kekayaan itu proses jangka panjang. Butuh waktu, butuh usaha, dan kadang butuh pengorbanan. Kalau kamu gagal di satu langkah, jangan berhenti. Evaluasi, belajar dari kesalahan, dan coba lagi. Jangan pernah lupa, semua orang sukses yang kamu lihat sekarang, itu dulunya juga pernah gagal. Mereka cuma nggak pernah berhenti mencoba. Teman-teman, membangun kekayaan dari nol itu mungkin banget asal kamu mau mulai. Nggak peduli seberapa kecil langkah pertama kamu, yang penting terus jalan. Kamu nggak harus langsung sukses besar. Mulai aja dari ngatur uang, cari penghasilan tambahan, dan terus belajar. Tahun 2025 ini, dunia udah berubah. Peluang ada di mana-mana, tapi cuman orang yang mau usaha yang bisa memanfaatkannya. Jadi, apa kamu mau terus diam di tempat atau mulai langkah pertama hari ini? Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik like, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini. Aku percaya kamu bisa sukses, asal kamu mau konsisten. Sampai ketemu di video berikutnya dan semoga sukses selalu menyertai langkahmu.